Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahro, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang historis perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk video selanjutnya, untuk kalian ketahui lebih lanjut. Perjalanan historis Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi itu telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah materi muatan asli Undang-Undang Dasar 1945. Jika naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah 4 kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang pertama pada tanggal 19 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999. Amandemen yang kedua 18 Agustus tahun 2000 melalui sidang umum MPR tanggal 7 hingga 8 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga 10 November 2001. Sidang tahunan MPR tanggal 1 hingga 9 November tahun 2001. Amandemen yang keempat atau amandemen yang terakhir pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui sidang tahunan MPR pada tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul bab pemerintah daerah yang berbunyi Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah bersifat istimewa. Sesudah diamandemen, Pasal 18 hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 pasal, yaitu Pasal 18 dengan ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Pasal 18A dengan ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B dengan ayat 1 dan 2, dengan judul bab pemerintah daerah. Dengan demikian, ada perbedaan antara Pasal 18 sebelum dan sesudah perubahan. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum dilakukannya perubahan pembahasan mengenai pemerintah daerah yang bersifat istimewa, hanya hak-hak dan asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa saja. Sedangkan setelah adanya perubahan, maka pembahasan mengenai pemerintah daerah yang bersifat istimewa menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan teori otonomi daerah di Indonesia. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya perubahan terhadap Pasal 18, sebagai sumber legitimasi penyelenggaraan pemerintah daerah, klausula Pasal 18 sebelum perubahan menggariskan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah, untuk diatur ke dalam undang-undang. Jadi, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada pembentukan undang-undang. Kesimpulan pada kali ini, pada dasarnya otonomi daerah dan permasalahannya telah ada bersamaan, berada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan bentuk pemerintahan daerah yang masing-masing akan
membuat dan menjalankan kebijakan berdasarkan kehendak rakyatnya. Tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan negara dan tidak harus sesuai dengan bidang kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.